Kesempatan kali ini kita belajar mengenai deret ya. Masih pada makul matematika, ekonomi, dan bisnis. Nah, pengertian deret. Jadi deret ini merupakan rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi syarat ya, memenuhi syarat. Nah, selanjutnya bilangan yang membedakan dari suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, yang merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Contohnya sini ya. Ini ada 5, 10, 15, 20, 25 dan seterusnya. Jika kita lihat pembeda antara dari suku pertama dan suku kedua itu ternyata 5 dan seterusnya, maka selisih dari suku pertama dan suku kedua ini itulah yang dinamakan pembeda. Ini contohnya lagi 7, 12, 17, maka berapa pembedanya? Selisih 7 dan 12 ya ada 5. Ini juga 93, 83, 73. Pembedanya ada 10 gitu. Itu namanya pembeda selisihnya ya, selisih antara suku. Selanjutnya suku ke N dari hitungan deret ya, dari deret hitung. Nah, besarnya nilai suku tertentu ke N atau biasanya disebut SN, atau kalau dalam hitungan matematika itu disimbolkan dengan rumus UN gitu ya. Nah, contohnya di sini misalnya A ini adalah suku pertama. A sama dengan S1 atau suku pertama. 5, 10, 15, maka pembedanya berapa ini? Ya, pembedanya ternyata ada 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dan seterusnya, maka X ini adalah nilai SN-nya berapa? Suku ke N-nya. Nah, apabila contoh ini kita perhatikan, ternyata besarnya selisih antara nilai-nilai dua suku yang berurutan. Nah, nilai-nilai suku yang berurutan itu adalah B, berarti selisih bilangannya itu adalah 5. Suku pertama yaitu S1 atau dengan dinamakan A. S1-nya berapa? Suku pertamanya adalah 5. Selanjutnya akan dihitung seperti ini. S1 sama dengan A sama dengan 5. S2 berapa? S2 berarti ini jaraknya berapa B-nya? 5 tambah 5, 10. 5 tambah 5, 10. S3-nya berapa? A-nya, terus dari selisih ini 2, B-nya 2 berarti ya, maka A tambah 2B. Nah, kita masukkan 5 tambah 10. Atau 5 kali 2 kali 5 kan 10, hasilnya 15. Dan seterusnya. Begitu misalnya sini S4. Jika kita lihat dari pola ini, maka akan didapatkan rumus ini. SN ini adalah suku dari suatu hitungan deret sama dengan A ditambah tanda kurung N min 1 tanda belas kurung lagi ya, dikalikan dengan B. Jadi itu rumusnya, di mana A adalah suku pertama atau S1 dan B ini adalah sebagai pembedanya. Sedangkan N indeks sukunya. Yang ditanya suku berapa gitu. Paham ya teman-teman? Insyaallah paham. Ini hanya mengulang saja. Teman-teman sebelumnya pasti sudah mempelajari ini pada saat melakukan pembelajaran matematika di ranah SMA ya. Contohnya gini misalnya. Sebuah deret hitung memiliki suku-suku 11, 18, 25, 32, 39, dan 46. Hitung suku ke-10 dan suku ke-15. Maka dengan rumus tadi ya, SN atau SN ini kan ditanya adalah suku 10, maka S10 sama dengan rumusnya A ditambah gini kali
tanda kurung ya, N-1 11 kurung dikali B, maka kita masukkan suku pertama adalah 11. Selisih ini B-nya pembedanya 11, antara 11 dan 18 adalah ada berapa? 10, ada 7 ya. 7, ini 7 yang N-nya tadi 10 min 1 kali 7, maka 11 tambah 63 sama dengan 74. Begitu juga pada suku kelima kita masukkan A-nya tadi 11, yang ditanyakan N-nya adalah suku 15 min 1, pembedanya tadi ada 7, maka hasilnya 109. Paham ya teman-teman? Nah, sekarang jumlah N dari suatu suku deret. Nah, jika jumlah N suku, jumlah sampai dengan suku keberapa gitu ya, maka bisa dirumuskan dengan ini, jumlah N sukunya. C berapa atau suku keberapa sama dengan N per 2 dikali dengan A plus suku N, suku keberapa. Atau sama saja seperti ini, kita yang ini kita masukkan ke dalam suatu rumus gitu ya teman-teman. Sama saja ini rumusnya. Contohnya ya, contoh dari deret hitung 11, 18, 25, 32, 39, 46, maka jumlah suku ke 10 dan jumlah suku ke 20 adalah, nah kita masukkan ya, N-nya adalah 10, yang ditanyakan kan dia 10-nya ya, 10 N per 2 ya tadi, maka N-nya tadi 10 dibagi 2, kita masukkan ke nih, A-nya adalah 11 ditambah dengan S10. S10 rumusnya masih ingat kita teman-teman, menggunakan rumus ini bisa. Jumlah suku ke 10 dan jumlah suku ke 20, yang ini 10, yang ini 20. Maka kita masukkan. Hasilnya seperti ini. Ini disederhanakan lagi ya teman-teman. Gini. Paham ya? Deret ukur. Nah, deret ukur, kita masuk ke deret ukur. Deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Deret ukur. Bilangan yang membedakan suku-suku sebuah deret ukur dinamakan pengganda, yakni hasil bagi nilai suatu suku terhadap nilai suku di depannya. Contohnya ini. 5, 15, 45, 135. Maka pengganda dari ini antara 5 ke 15 lalu ke 45, maka penggandanya adalah 15 dibagi 3, atau sama saja 45 dibagi 15 dibagi 5 maksudnya ya, 15 dibagi 5 sama dengan 3, atau 45 dibagi 15 sama dengan 3 gitu ya, dan seterusnya nanti. Selanjutnya misalnya 200, 100, 50, 25, maka penggandanya adalah di sini 100 dibagi 200 sama dengan 0,5. Ini contohnya gitu. Jadi disesuaikan dengan sifatnya, itu dikalikan atau dibagi, disesuaikan ya teman-teman. Selanjutnya rumus suku N atau suku N dari deret ukur. Maka suku ke N dari deret ukur Sn-nya ya, maka bisa dirumuskan seperti ini. Sn sama dengan AP pangkat N-1, di mana A sama dengan suku pertama ya. Suku pertama P ini adalah bilangan pengganda, sedangkan N ini merupakan indeks sukunya. Jadi ini rumusnya. Nah, contohnya gini ya. Hitung suku ke-8 dari kedua deret ukur berikut. 5, 15, 45, 135, 405, terus 200, 100, 50, dan 25. Maka yang ditanyakan adalah suku ke-8, maka S8 sama dengan A kali P N-1. A-nya tadi A-nya 5 ya. Pembandingnya sini adalah 3. Yang ditanyakan N-nya 8.
dipangkatkan, maka 3 pangkat 8 hasilnya ini dikalikan, maka hasilnya ini, gitu ya. Begitu juga pada soal ini, contoh yang kedua, 200, 100, 50, 25. Kita masukkan suku ke-8 berapa, yang ditanya S1 nya adalah 200 ya, pembandingnya 0,5, yang ditanya sama suku ke-8, maka ya kita pangkatkan. 200 kali 0,078 sama dengan berapa? Nah, ternyata dapatnya 1,58. Gitu teman-teman. Selanjutnya misalnya nih, jumlah suku dari deret ukur. Jumlah N atau suku kita singkat dengan JN tadi ya, jumlah sampai dengan suku keberapa, di mana bilangan P ini adalah kurang dari 1 dan P lebih besar dari 1. Maka ini rumusnya ya. Cn sama dengan A dikalikan dengan 1 min P pangkat N dibagi 1 min P. Atau ini A dikalikan dengan P pangkat N min 1 dibagi P min 1. Contoh soal ya. Hitung jumlah suku ke-8 dari kedua deret berikut. Hampir sama ya soalnya ini. 5, 15, 45 ini tadi pembandingnya adalah 3, terus 200, 150 dan seterusnya itu pembandingnya setengahnya. Maka kita masukkan di sini. Suku ke-8 ya tadi, masukkan A-nya itu 5, P itu adalah P-nya pembandingnya 3 ya. N8 min 1. Kita pangkatkan. Dipangkatkan 3 kurang 2, 3 kurang 1, 2. 5 kali ini. Hasilnya ini 16.400. Selanjutnya soal yang kedua tadi adalah 200 ya. A-nya 200, 1 dikurangi P-nya tadi berapa? 0,5 pangkatkan 8, 1 dikurang 0,5, maka hasilnya ini. Tuh teman-teman. Ya, sekarang adalah tugas latihan untuk teman-teman ya. Kerjakan tugas latihan ini, catat soal yang ada di dalam sini ya, lalu salin di dalam buku dan kerjakan di buku. Seperti biasa, yang sudah selesai mohon dikirimkan melalui Google Classroom. Data pengerjaan teman-teman melalui Google Classroom dianggap sebagai absen juga ya. Manakala teman-teman tidak mengerjakan tugas ini, maka hari ini dianggap tidak mengikuti pembelajaran. Oke? Ya, sekian yang dapat Ibu jelaskan pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.